طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وأحسن الهدى هدى نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والمسلمة rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat dan karunia-Nya yang sampai dengan saat ini kita masih senantiasa mendapatkan dan dicucuri dengan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan secara khusus walhamdulillah kita bersyukur kepada Allah dapat melaksanakan penghambaan diri kepadanya, mendekatkan diri kepadanya dengan melakukan berbagai ketaatan-ketaatan, amalan-amalan soleh, baik yang hukumnya wajib sampai kepada yang sunnat. Dan di antara ketaatan dan amalan soleh yang saat ini kita lakukan adalah melaksanakan salah satu kewajiban pokok dan penting di dalam agama Islam. Kewajiban yang dibebankan di setiap pundak-pundak kaum muslimin dan muslimah, yakni kewajiban untuk mempelajari agama Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fardhatun." Menuntut ilmu itu kewajiban. Fardhatun ala kulli muslimin. Ia adalah kewajiban bagi setiap muslim ataupun muslimah. Dan ilmu yang dimaksud di dalam Al-Quran, di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika disebutkan secara mutlak, maka itu maksudnya adalah ilmu syar'i atau ilmu agama. Ilmu itulah yang secara khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk menambahnya. Wa qul rabbi zidna ilma. Ilmu itu pula lah yang mendapatkan pujian
dari Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai ayat. Dengan ilmu itu pula lah seseorang diangkat derajatnya, kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mujadilah di ayat yang ke-9, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat." Allah Subhanahu wa taala mengangkat kedudukan dan derajat kaum mukminin, mereka yang beriman di antara kalian. Diangkatnya derajat tentunya ada alasan yang khusus, dan itu adalah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina utul ilma darajat. Dan orang yang beriman ditambah dengan memiliki ilmu, dan itu adalah ilmu syar'i dan atau ilmu agama, itu dinaikkan beberapa derajat. Dan ilmu itu pula lah yang diwariskan oleh seluruh nabi dan rasul, dan secara khusus kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah warisan nabi yang diwariskan kepada segenap umat dan diraih atau didapatkan oleh para ulama. Olehnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ulama'u warasatul anbiya." Para ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Pewarisnya para nabi. Wa innal anbiya'a lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman. Nabi tidak mewariskan harta benda. Nabi tidak mewariskan mata uang emas. Nabi juga tidak mewariskan mata uang perak. Walakin warasul ilma. Tapi Nabi mewariskan ilmu agama. Faman akhadahu faqad akhadha bihadhin wafirin. Siapa saja yang mengambil bagian dari warisan tersebut, maka sungguh telah mendapatkan bagian yang terbanyak, bagian yang berlimpah. Sebab dengan ilmu agama jemaah sekalian, itu yang ikut andil menentukan diterima tidaknya amalan seseorang. Terkait dengan ilmu tentang niat, dengan ilmu agama menentukan kualitas ibadah daripada seorang hamba. Yang membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya. Dan ilmu, manfaat dan maslahatnya itu tidak hanya kembali kepada diri pribadi, tapi kembali kepada setiap hamba, setiap dari kaum muslimin dan muslimah. Olehnya salah satu ulama dari salah satu mazhab yang kita kenal dengan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, yang beliau bernama Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, itu sampai mengatakan talabul ilmi afdalu minan nafilah. Mempelajari ilmu agama itu jauh lebih utama dibandingkan salat sunnat. Mengapa sampai beliau mengatakan demikian? Sebab salat sunnat, manfaat, maslahat dan kebaikannya, pahalanya itu hanya kembali kepada pelakunya saja. Kembali kepada orang yang melaksanakan ibadah sunnat tersebut. Adapun ilmu agama itu manfaatnya untuk seluruh lapisan, untuk seluruh muslim dan muslimah, bahkan untuk seluruh makhluk. Apalagi ilmu yang hendak kita pelajari di kesempatan pagi hari ini
termasuk salah satu ilmu yang hukumnya fardu ain, wajib atas setiap individu. Tidak boleh ia tidak mengetahui ilmu tersebut, yaitu ilmu tentang akidah, tauhid. Dan inilah salah satu makna hikmah Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasul dan turunkan Alkitab. Hikmah Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali liya'budun. Salah satu makna liya'budun yang disebutkan oleh para ulama tafsir adalah liwahidun, untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Akidah, tauhid, landasan dari seluruh ibadah. Tanpa ada akidah dan tauhid, maka ibadah tersebut bagikan haba'an mansura, bagikan debu yang berterbangan, tidak ada gunanya dan tidak ada manfaatnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itulah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih mendapatkan kesempatan untuk dapat mempelajari ilmu syar'i, ilmu agama, dan terkhusus di kesempatan pagi hari ini ilmu yang terkait dengan tauhid, akidah yang wajib diketahui dan dipahami dengan baik oleh setiap muslim dan muslimah dimanapun dia berada. Kemudian jemaah sekalian, di pertemuan sebelumnya kita sudah masuk di bab yang ke-51, yaitu bab firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf 180. Nah, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan hanya milik Allah nama-nama yang paling terbaik, maka hendaklah kalian berdoa dengan nama-nama tersebut. Dan tinggalkanlah mereka yang mulhid, mereka yang menyimpang, mereka yang menyeleweng terkait dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sayujzauna ma kanu ya'malun. Sebab mereka itu akan dibalas, diberikan balasan dan ganjaran sesuai dengan apa-apa yang telah mereka perbuat, sesuai dengan apa-apa yang telah mereka lakukan. Ayat ini sebahagiannya sudah kita jelaskan di kesempatan yang lalu. Kita sudah menjelaskan tentang asma wa sifat, nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu terkait dengan jumlahnya ataupun terkait dengan beberapa kandungan dari nama-nama tersebut. Bagaimana keyakinan seorang hamba terhadap asma wa sifat, dan itu salah satu cabang daripada tauhid. Dan bagaimana seorang hamba itu menjauhkan dirinya dari yang namanya tahrif, ta'til, tamtsil, takyif terhadap nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan di pertemuan yang lalu kita juga sudah menjelaskan makna ihsa, makna menghitung, menghafal nama-nama Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang tercantum di dalam hadis Abu Hurairah, bahawa barang siapa yang mengihsa nama-nama Allah, niscaya dia akan masuk ke dalam syurga. Dan kita juga sudah menjelaskan di pertemuan sebelumnya bagaimana kita berdoa dengan menggunakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu doanya adalah doa ibadah secara khusus ataupun doa itu masalah
Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan di kesempatan yang lalu juga kita sudah menyebutkan makna yulhidun yang disebutkan oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Nah, kita akan masuk di kesempatan pagi hari ini terkait dengan ucapan atau terkait dengan penafsiran dari sahabat ataupun dari at-tabi'in terkait dengan ayat tersebut. Nah, di sini penulis rahimahullahu taala menyebutkan Zakara Ibnu Abi Hatim. Kan begitu? Sudah lihat matanya ya? Ada di situ. Di bawahnya itu ayat Zakara Ibnu Abi Hatim. Nah, sudah lihat ya? Sudah lihat? Ibnu Abi Hatim. Ibnu Abi Hatim itu adalah Abdurrahman bin Muhammad bin Abi Hatim. Abdurrahman ibn Muhammad bin Abi Hatim. Kunyahnya adalah Abu Muhammad. Dan beliau meninggal pada tahun 327 Hijriah di bulan Ramadan. Nah, Zakara Ibnu Abi Hatim, maksudnya Imam Ibnu Abi Hatim menyebutkan di dalam tafsirnya an Ibni Abbas. Ibni Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib, sahabiyun jalil, sahabat yang mulia, Bahrul Ummah wa Turjumanil Quran. Beliau adalah ahli tafsir dari kalangan as-sahabah terkait dengan tafsir Al-Quran. Ibnu Abi Hatim menyebutkan bahwa Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ketika menafsirkan yulhiduna fi asma'ihi, mereka yang melakukan penyelewengan, penyimpangan terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala, atau kita kenal dengan Asmaul Husna. Makna yulhidun, makna ilhad, penyelewengan di situ, kata riwayatnya Ibnu Abi Hatim adalah yusyrikun. Bentuk penyelewengan mereka yaitu dengan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam nama-nama dan sifatnya. Nah, dan mereka yang menyimpang, menyeleweng terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala atau Asmaul Husna, dan itu dikatakan melakukan kesyirikan. Na'am, ay yaj'aluha dallatan 'alal mumathilah. Mereka menjadikan nama-nama Allah Subhanahu wa taala menunjukkan ada bentuk kesamaan. Ada bentuk kesamaan dengan makhluk. Dan ini sudah kita jelaskan juga di kesempatan yang lalu. Seperti misalnya Allah itu sami', mendengar. Allah itu basir, melihat. Atau sifat Allah Subhanahu wa taala, Allah itu punya tangan, Allah itu punya kaki, Allah itu ridha, Allah itu murka.
Mumathilah, menyamakan dengan makhluknya. Kalau Allah sami mendengar, makhluk juga mendengar. Dan ini sama saja dengan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sebab pendengaran manusia dengan pendengaran Allah itu sama sekali berbeda. Jangankan pendengaran manusia dengan pendengaran Allah, pendengaran manusia yang satu dengan manusia yang lain itu berbeda-beda. Ada yang tingkatan pendengarannya luar biasa. Ada juga yang setengah mati diteriaki. Iya, dia tidak mendengar. Itu sesama manusia saja. Apalagi dengan sesama makhluk. Ada di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala luar biasa pendengarannya. Mungkin pada jarak 1 kiloan dia sudah bisa mendengarkan. Kalaulah di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala saja itu berbeda-beda tingkat pendengarannya, maka tentunya pendengaran yang menciptakan mereka itu tidak akan sama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'." Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu apapun tidak ada. Nah, wa huwas samiul basir. Dan Allah itu Maha mendengar dan Maha melihat. Nah, dan bentuk kesyirikan yang kedua, ayyashtaqu minha asma'ul asnam. Menjadikan ada dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu pecahannya sebagai nama-nama sesembahan atau yang disembah selain Allah. Apakah itu bentuknya adalah sanam, berhala, atau yang lainnya? Sebagaimana kaum musyrikin, mereka mengambil pecahan kata dari apa? Al-Aziz. Al-Aziz artinya apa? Yang maha perkasa. Pecahan kata Al-Aziz Uzzah. Dan Uzzah ini nama berhala mereka. Berhala mereka dia namakan dengan nama yang nama tersebut pecahan dari kata nama Allah Subhanahu wa taala. Pecahan dari kata nama Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Manat. Manat itu nama berhala mereka. Mereka menamakan berhalanya dengan Manat. Dan Manat akar katanya itu sama dengan Al-Mannan, yang juga merupakan nama Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dengan Al-Lata. Ini semuanya merupakan bentuk kesyirikan. Dan itulah yang ditafsirkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma sang turjumanil Al-Qur'an. Adapun Al-Lata tadi itu dari kalimat ilah. Kalimat ilah sebagaimana dalam syahadat la ilaha illallah. Pecahannya Lata. Mereka namakan itu berhala-berhalanya. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Ini penafsiran Abdullah bin Abbas menyekutukan Allah dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka namakan pecahan kata nama Allah tersebut kepada berhala-berhala mereka. Hanya saja jemaah sekalian,
Riwayat Abdullah bin Abbas ini yang disebutkan oleh Imam Abu Hatim dalam tafsirnya, dan juga disebutkan oleh Imam Abu Ja'far Muhammad ibn At-Tabari rahimahullahu ta'ala, Imam At-Tafsir, Imam Al-Mufassirin, dalam tafsirnya ini riwayat mengandung kelemahan. Riwayat ini mengandung kelemahan. Imam Abu Hatim menyebutkan riwayat ini melalui jalan Abdullah bin Saleh dari Muawiyah bin Saleh dari Ali bin Abi Talha dari Abdullah bin Abbas. Itu sanadnya, rentetan orang yang meriwayatkan asar atau hadis. Sementara Ali bin Abi Talha itu mutakallamun fihi, ada pembicaraan kritikan terkait Ali bin Abi Talha. Itu cacat pertama dari riwayat ini. Cacat yang kedua adalah lam yasma' min Ibni Abbas. Ali bin Abi Talha tidak mendengar langsung dari Abdullah bin Abbas. Nah, lihat ketelitian para ulama terkait dengan riwayat. Tidak sembarangan mereka menerima riwayat atau hadis. Langsung disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tidak seperti sebahagian daripada kaum muslimin asal baca, dapat sesuatu di buku, di majalah, dengar di televisi, lakukan ini, lakukan itu, langsung semangat tanpa melakukan penelitian. Betul muakah yang disebutkan itu? Betulkah itu sudah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sebab tidak sedikit di zaman kita ini mereka yang sama sekali nol besar dari sisi ilmu hadis, tidak punya bekal sama sekali dari sisi ilmu tersebut, tapi kemudian dipasang sebagai dai yang terkenal dan menjadi panutan sebab dia mengisi di berbagai media. Nah, kalau ada yang mengkritik dia, langsung dibalas dengan komentar yang negatif. Yang mengkritik dia itu orang yang cemburu, iri hati, sebab Ustadz Fulan sudah terkenal. Padahal tidak demikian. Dan mereka yang mengkritik seseorang dari sisi itu sesungguhnya bukan mengkritik kepribadiannya, bukan, tapi mengkritik sisi ilmiahnya. Sebab yang dia sampaikan itu agama yang sumbernya dari Al-Quran, dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh sembarangan berbicara terkait dengan agama Islam. Jangankan terkait dengan agama kita, persoalan dalam keseharian saja, hukum-hukum positif yang disepakati oleh masyarakat Indonesia saja, seperti mereka yang sudah mendalami KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Perdata. Nah, dia sudah mendalami itu, dia sudah mengilmui itu KUHP. Terus ada orang yang berbicara tentang KUHP yang dia tidak punya ilmu tentang KUHP, tentu akan dikritik. Pasti akan dikritik dia. Kenapa? Bicara tentang hukum positif tapi dia tidak tahu. Tidak tahu bedakan mana pasal, mana bab. Misalnya tidak tahu bedakan hukuman pembunuhan berencana, pembunuhan tidak sengaja. Dia tidak tahu bedakan, tapi berani bicara tentang hukum. Tentu kita akan mengkritik dia kalau kita punya ilmu tentang itu. Itu hukum positif saja, bukan hukum Allah. Kita pasti akan kritik. Sama saja dengan yang lainnya. Ekonomi,
yang mendalami ekonomi sampai pada jenjang dan level tertentu dari ilmu ekonomi. Dia paham betul masalah ekonomi. Titelnya sampai doktor bidang ekonomi. Terus ada yang bicara tentang ekonomi, bla 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 bla, tanpa ilmu ekonomi, pasti akan dikritik. Lalu bagaimana lagi dengan Al-Quran, dengan sunnah? Kalau yang kita sebutkan tadi belum tentu berdosa. Belum tentu berdosa. Ada yang bicara tentang hukum pembunuhan berencana dalam KUHP itu tidak begitu-begitu. Ilmu ekonomi itu begini tanpa ilmu, belum tentu berdosa. Tapi bicara tentang agama Allah Subhanahu wa taala, bicara tentang Islam, bicara tentang Al-Quran tanpa ilmu, sudah pasti dosa besar. Tidak main-main. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Olehnya kita tidak boleh begitu mudah menerima begitu saja tanpa ada sedikit pun kritikan terkait dengan apa yang menyangkut dengan agama kita, supaya apa yang kita amalkan betul-betul di atas landasan yang benar, bukan cuma sekedar ikut-ikutan, bukan cuma sekedar latah, membebek dan yang semisal dengan itu. Kesimpulannya, riwayat Ibnu Abi Hatim yang beliau sandarkan kepada Abdullah bin Abbas ini mengandung kelemahan. Nah, kemudian Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala di dalam tafsirnya juga menyebutkan riwayat dari Abdullah bin Abbas. Beliau mengatakan haddatsana al-Musanna, telah menceritakan kepada saya al-Musanna. Qala haddatsana Abdullah, telah menceritakan kepada saya Abdullah. Qala haddatsani Muawiyah, telah menceritakan kepada saya Muawiyah an Ibni Abbas, dari Abdullah bin Abbas. Qauluhu ta'ala wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi, qala al-ilhad at-takdzib. Adapun penafsiran firman Allah Subhanahu wa taala tentang ilhad itu adalah at-takdzib, mendustakan. Nah, ini penafsiran kedua dari Abdullah bin Abbas. Kemudian penafsiran yang lainnya dari beliau, wa anhu maksudnya dari Abdullah bin Abbas juga. Bentuk penyimpangan dari sisi Asmaul Husna adalah samul Lata minal ilahi wal Uzza minal aziz. Ini sudah kita sebutkan. Dan kemudian riwayat dari Al-A'mash Sulaiman ibn Mihran. Ini anil A'mash di situ tertulis itu Sulaiman ibn Mihran namanya. Iya. Beliau seorang faqih, thiqah, hafiz. Itu gelar beliau. Faqih. Kemudian thiqah dan hafiz. Thiqah dan hafiz ini istilah dalam ilmu hadis. Istilah dalam ilmu hadis. Thiqah agamanya lurus, adil, bisa dipercaya. Dan dia hafiz. Naam. Hafiz, kalau dari sisi bahasa tentunya orang yang sudah hafal itu hafiz. Naam. Tapi dalam istilah ilmu hadis, hafiz itu berada pada tingkatan kedua urutan para ulama ilmu hadis. Kalau urutan pertama disebut dengan Amirul Mukminin fil hadis, seperti Imam Al-Bukhari. Itu Amirul Mukminin fil hadis.
pemimpinnya kaum mukminin dalam bidang hadis. Urutan yang kedua namanya Al-Hafidh. Al-Hafidh seperti Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Hafidh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Rajab Al-Hambali dan selainnya. Disebut dengan Al-Hafidh itu sebahagian ulama hadis menyebutkan ia menghafal 100.000 hadis lengkap dengan sanad dan matannya. 100.000 hadis lengkap dengan sanad dan matannya. Yang selama ini kita biasa baca apanya? Matannya. Redaksinya itu hadis. Kita tidak pernah baca mungkin sanadnya. Sanad rangkaian manusia yang meriwayatkan hadis sampai kepada Nabi. Makanya disebutkan telah menceritakan kepada saya fulan dari fulan dari fulan, telah mengabarkan dari saya dari fulan sampai kepada Nabi. Itu namanya sanad. Nah, seorang hafid dia hafal itu semua. Nah, dan jauh lebih banyak yang ia ketahui dibandingkan yang ia tidak ketahui. Ia juga mengetahui kalau seorang hafid ilmu hadis dan hadis baik dari sisi ilmu dirayah maupun ilmu riwayah. Itu kalau hafidh. Nah, dan ini Al-A'mash Sulaiman ibn Mihran rahimahullahu ta'ala, beliau menafsirkan kalimat yulhidun, menyimpang, menyeleweng. Maknanya kata beliau, yadkhuluna fiha ma laysa minha. Yadkhuluna fiha ma laysa minha, yaitu memasukkan ke dalam asma al-husna apa-apa yang bukan bagian daripada asmaul husna. Asmaul husna itu dimaklumi. Lalu ada yang masukkan bukan termasuk asmaul husna tapi dimasukkan ke dalam asmaul husna. Ini termasuk bentuk penyimpangan, termasuk bentuk penyelewengan. Kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, hadza ahadun anwa'ul ilhad wa huwa ayyusamma Allah bima lam yusamma bihi nafsuhu. Ini termasuk bentuk penyimpangan, yaitu menamakan Allah dengan nama yang Allah tidak namakan dirinya dengan nama itu. Allah tidak namakan dirinya dengan nama itu, tapi dimasukkan dan dianggap itu nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa man zada fiha faqad alhada. Siapa yang menambah-nambah di dalam asmaul husna yang bukan bagian dari asmaul husna, bukan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, sungguh telah melakukan penyelewengan atau penyimpangan. Li'anna al-wajiba fiha al-wuquf 'ala ma jaa'a bihi as-sam'. Sebab yang wajib bagi kita adalah menetapkan bagi Allah sesuai dengan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya sendiri. Tidak boleh kita nambah, tidak boleh kita menambah-nambah. Nah, dan juga riwayat dari Al-A'mash Sulaiman ibn Mihran rahimahullahu ta'ala ini mengandung kelemahan. Bahkan sanadnya sangat lemah. Riwayat dari Al-A'mash atau Sulaiman ibn Mihran itu diriwayatkan oleh Imam Abu Hatim dalam tafsirnya dari jalan Mubashshir bin Ubaid Al-Qurshi, dari Al-A'mash bihi wa Mubashshir matruk. Nah, ini yang menyebabkan sampai riwayatnya disebut lemah sekali.
dhaif jiddan. Nah, riwayatnya sampai disebut dengan lemah sekali. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini saya akan berikan faedah tambahan terlebih dahulu sebelum kita lanjut. Apa itu? Yakni terkait dengan penafsiran Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala ketika menafsirkan ayat ini. Beliau menafsirkan ayat ini dengan mengambil riwayat dari sahabat. Kan begitu? Dari Abdullah bin Abbas. Beliau menafsirkan dengan mengambil riwayat sahabat dan juga riwayat daripada tabi'in. Dan ini salah satu metodologi dalam menafsirkan. Sebab metodologi dalam ilmu tafsir itu ada dua. Pertama disebut dengan at-tafsir bil ma'thur atau bil riwayah. Menafsirkan dengan riwayat atau dengan asar. Dan ini penafsiran yang paling tinggi kedudukannya. Ini penafsiran yang paling terbaik. Tafsir bil ma'thur atau bil riwayah. Bagaimana modelnya tafsir bil ma'thur? Yaitu menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Kalau tidak didapati penafsirannya dalam Al-Quran, maka ditafsirkan Al-Quran dengan hadits Nabi SAW. Tidak didapatkan di dalam hadits, maka dicari penafsiran dari kalangan as-sahabah. Tidak dapat penafsiran dari kalangan sahabat, diambil penafsiran dari kalangan tabi'in. Dan penafsiran dari kalangan tabi'in ini diperselisihkan oleh para ulama, apakah itu bisa dijadikan hujjah atau tidak. Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin memberikan isyarat itu dijadikan hujjah kalau datang dari kibarnya tabi'in. Sebab tabi'in itu bukan pada satu tingkatan, mereka ada pada 3 tingkatan. Kibar at-tabi'in, pembesarnya tabi'in. Ada juga wusta at-tabi'in, golongan pertengahan. Iya, dan ada yang sughra, yang kecil. Nah, itu metodologi paling terbaik menafsirkan Al-Quran. Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran. Nah, kenapa demikian? Siapa yang paling tahu kalamullah atau firman Allah Subhanahu wa taala selain Allah? Tidak ada. Yang paling tahu tentang Al-Quran Allah Subhanahu wa taala. Yang paling tahu tentang kalamullah pasti Allah Subhanahu wa taala. Olehnya menafsirkan Al-Quran tentu dengan Al-Quran terlebih dahulu. Sebab kadang ada dalam satu ayat umum dan disebutkan di ayat lain yang menjelaskannya atau yang mengkhususkannya. Contoh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Dalam surah apa itu? Al-An'am. Alladzina amanu, mereka yang beriman. Wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, dan tidak mencampur adukkan, tidak mengkontaminasi keimanannya dengan kezaliman. Tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka lah yang mendapatkan jaminan keamanan dan mereka lah yang mendapatkan hidayah atau petunjuk. Apa artinya di situ kezaliman? Apa maksudnya mencampur adukkan keimanan dengan kezaliman? Kezaliman tersebut ditafsirkan oleh ayat yang lain, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Luqman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innasyirka ladzulmun azim." Sungguhnya kesyirikan itulah kezaliman yang paling dahsyat.
Sehingga makna kezaliman di ayat yang pertama maknanya apa? Syirik. Itu menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Banyak sekali contohnya. Iya. Di dalam surah Al-Baqarah, fatalaqa Adamu min rabbih bikalimatin fataba alaih. Naam. Apa makna kalimat dalam ayat tersebut? Itu disebutkan dalam surah Al-A'raf. Rabbana zalamna anfusana. Itu makna kalimat. Naam. Atau yang kita kaji malam Jumat yang lalu, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Fajr, waji'a yawma idzin bi jahannam. Terus yauma yatazakkarul insan. Pada hari kiamat itu manusia ingat. Iya. Ingat apa? Dan bagaimana cara mengingatnya? Ternyata itu dijelaskan di ayat yang lain. Apa yang diingat? Iya. Allah sebutkan dalam surah An-Nazi'at. Yauma yatazakkarul insanu ma sa'a. Pada hari itu manusia mengingat semua yang pernah dia usahakan, semua yang pernah dia lakukan. Bagaimana bisa manusia mengingat ketika itu? Allah jelaskan di ayat yang lain. Dalam surah Al-Isra di ayat ke-13. Wa yukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Itu menafsirkan Al-Qur'an dengan apa? Dengan Al-Qur'an. Sebab tidak ada yang paling mengetahui makna firman Allah kecuali Allah sendiri. Nah, kecuali Allah Subhanahu wa taala sendiri. Kemudian yang kedua, menafsirkan Al-Qur'an dengan apa? Hadis. Iya. Menafsirkan Al-Qur'an dengan hadis. Contohnya apa? Siapa yang hafal surah Al-Fatihah? Ya, saya yakin semuanya hafal. Naam. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita memohon kepada Allah as-siratal mustaqim, dan kita berlindung dari jalannya mereka yang al-maghdub dan waladdallin, yang sesat. Yang menjadi pertanyaan, siapa yang maghdub itu? Siapa yang dimurkai? Kemudian siapa yang ad-dallin? Siapa yang sesat? Kan begitu. Iya. Tidak boleh kita pilih kanak-kanai. Iya. Kan begitu nak-kanak Mangkasar kata. Iya. Iya. Istilahnya kalau kita di sini, iya, budak kada. Iya. Padahal ini musim pilkada, ya, bukan budakada. Nah, apa makna al-maghdub? Maghdub dimurkai. Siapa yang dimurkai? Nabi jelaskan dalam hadis, al-maghdubi alaihim al-yahud, Yahudi. Siapa yang sesat? Nasara. Nabi sebutkan dalam hadis beliau. Nah, nanti dari situ lagi akan muncul, ya, istinbat, kesimpulan hukum, dan istidlal, sisi pendalilan. Apa itu? Siapa saja yang menyerupai kaum Yahudi itu bisa masuk ke dalam keumuman yang dimurkai kalau mereka menyerupai orang Yahudi. Dan siapa saja yang menyerupai orang Nasara, dia akan masuk ke dalam keumuman dhalin, sesat. Tapi itu sudah masuk ke dalam lingkup istinbat, kesimpulan hukum, dan istidlal, sisi pendalilan. Nah, ini menafsirkan, iya, apa? Al-Quran dengan hadis. Yang ketiga, menafsirkan Al-Quran dengan ucapan sahabat. Ucapan sahabat. Contohnya apa? Contohnya ini. Iya, yang ada di tengah yang antum baca.
kalimat yulhidun. Yulhidun itu apa? Yulhidun dari kata alhada, yulhidu ilhadan. Itu maknanya, itu dari sisi bahasa. Dan namanya ilhad adalah yang menyimpang dari maksud dan tujuan. Menyimpang dari maksud dan tujuan, menyeleweng, itu namanya ilhad dari sisi bahasa. Nah, makanya yang pernah lihat kubur itu ada liang apa? Liang lahat. Ya toh. Kenapa dikatakan lahat? Sebab dia agak condong ke dalam, tidak lurus sama dengan yang di atas. Itu dari sisi bahasa. Tapi tidak boleh kita langsung mengambil kesimpulan hanya dengan mengandalkan dari sisi bahasa saja. Apalagi kalau ada penafsiran dari kalangan sahabat. Ilhad, kata Abdullah bin Abbas, yusyrikun, takzib. Naam. Itu penafsirannya para sahabat ridwanullahu anhum ajma'in. Termasuk penafsiran Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma tentang iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Penafsiran Abdullah bin Abbas tentang ayat itu apa? Itu ayat menunjukkan ajalnya Nabi sudah dekat. Ajalnya Nabi sudah dekat. Apakah di surah itu disebutkan ajalnya Nabi sudah dekat? Tidak. Tapi Abdullah bin Abbas menafsirkan itu adalah ajalnya Nabi sudah dekat ketika Islam sudah mencapai kemenangan. Islam sudah tersebar. Manusia berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Itu menunjukkan tidak lama lagi Nabi akan meninggalkan kita. Sebab tugas beliau sudah selesai. Itu penafsiran sahabat. Lalu kalau tidak didapati penafsiran dari kalangan sahabat, diambil penafsiran dari kalangan at-tabi'in. Tabi'in ini adalah mereka yang bertemu dengan sahabat, tidak bertemu dengan Nabi. Bertemu dengan sahabat, belajar kepada sahabat. Naam. Ini diperselisihkan oleh para ulama. Sebab hukum riwayat dari tabi'in tentunya itu adalah mursal. Nih ya. Itu mursal. Mursal artinya riwayat yang datang dari tabi'in. Kalau riwayat yang datang dari sahabat namanya mauquf. Riwayat dari Nabi namanya marfu'. Mursal kalau dilihat dari sisi ilmu hadits termasuk golongan riwayat yang lemah. Akan tetapi para ulama seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu mengambil periwayatan dari sahabat, dari tabi'in yang kibar. Khususnya mereka yang belajar kepada sahabat utama. Sahabat yang memang dikenal sebagai ahli tafsir di kalangan sahabat. Seperti Abdullah bin Abbas. Itu ahli tafsir dari kalangan sahabat. Murid-muridnya siapa saja? Dari kalangan tabi'in ada Mujahid bin Jubair, ada Atha bin Abi Rabah, ada Taus ibn Qaisan. Itu murid-muridnya. Itu diambil penafsiran. Bahkan penafsiran dari Mujahid itu dijadikan hujjah secara mutlak oleh Imam Asy-Syafi'i dan Imam Al-Bukhari. Makanya kalau kita baca-baca Sahih Bukhari, kalau ada hadis terkait dengan ayat, biasanya beliau menafsirkannya dengan penafsirannya Mujahid bin Jubair, murid utama Abdullah bin Abbas. Atau Zaid ibn Aslam. Dan selainnya dari kalangan tabi'in kibar. Adapun para ulama tafsir itu membagi
kelompok para ulama dari kalangan at-tabi'in yang mengambil langsung dari sahabat. Di Makkah itu Abdullah bin Abbas. Kemudian ada murid-muridnya Abdullah bin Mas'ud, ada murid-muridnya Ubay bin Ka'ab. Itu semuanya dari golongan at-tabi'in. Ini periwayatannya mereka itu dijadikan landasan atau hujjah ketika masuk dalam penafsiran. Sekali lagi, metodologi pertama ini metodologi yang paling benar dalam menafsirkan Al-Quran. Nah, metodologi yang kedua dalam menafsirkan Al-Quran dikenal dengan istilah tafsir bir-ra'yi. Tafsir dengan pemikiran. Nah, tafsir dengan pemikiran, bukan riwayat. Kadang dilihat dari sisi bahasa, kadang dilihat dari sisi indikasi atau qarinah. Nah, kalau tafsir bil ma'sul kita bisa baca tafsir Imam Ibnu Jarir At-Tabari, Imam Ibnu Katsir, itu disebut tafsir bil ma'sul. Kalau tafsir bil ra'yi, contohnya apa? Tafsirnya Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullah. Kitab tafsir beliau Taisir Karimir Rahman. Dan tafsir bil ra'yi ini ada di antara tafsir-tafsir tersebut yang dijadikan pegangan oleh umat Islam, padahal banyak mengandung kekeliruan di dalamnya. Seperti tafsirnya Sayyid Qutb. Sayyid Qutb, pernah dengar namanya? Kalau orang pergerakan, pergerakan maksudnya yang suka masuk di kelompok-kelompok Islam sempalan, itu tahu itu Sayyid Qutb. Dijadikan rujukan. Tafsirnya apa? Fi zilalil Quran. Semata-mata dengan ra'yi, dengan akal. Dan pengikutnya membela-bela dengan mati-matian bahwasanya itu ketinggian bahasanya Sayyid Qutb. Nah, termasuk tafsir yang bil ra'yi, tafsirnya Az-Zamakhsyari. Az-Zamakhsyari namanya Al-Kasyaf. Ini sebaiknya dihindari tafsir-tafsir itu. Sebab buku-buku tafsir tersebut sangat dipengaruhi oleh akidah penulisnya. Kalau penulisnya memiliki akidah menyimpang, tertuang itu dalam tafsirnya. Secara khusus tentang asma wa sifat, tentang nama-nama Allah, Asmaul Husna. Kalau penulisnya memiliki kekeliruan dari sisi akidah khususnya tentang asma wa sifat, pasti dia akan mentahrif, mengubah-ubah. Tangan itu bukan tangan maksudnya, itu artinya power, kayak begitu. Padahal tangan ya tangan. Sebab Allah tidak mengabarkan tangan itu power. Tapi kalau yang tafsir bil ra'yi, sudah tafsirkan kiri kanan itu. Nah, hati-hati dengan tafsir yang seperti itu. Dan di sini Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, beliau mengambil metodologi yang pertama tadi, metodologi penafsiran bil ma'sur. Beliau membawakan asar riwayat dari Abdullah bin Abbas ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala ini. Yang kedua yang ingin saya tambahkan, kalau kita melihat penafsirannya sahabat dan tabi'in ini, kok beda-beda? Ada yang menafsirkan ilhad itu musyrik, syirik. Ada yang menafsirkan ilhad itu dusta. Ada yang menafsirkan seperti Al-A'mash menafsirkan yadkhuluna fiha ma laysa minha. Kok beda-beda? Tidak sama. Kenapa jemaah sekalian?
penafsiran para salafus saleh, dan itu ada perbedaan-perbedaan mereka. Itu perbedaan khilaf yang dikenal dengan istilah khilaf at-tanawwu. Perbedaan atau khilaf itu kan dua macam. Ada disebut dengan perbedaan tadad. Tadad, perbedaan yang saling bertolak belakang, tidak mungkin bisa bersatu. Iya, tidak akan bisa bersatu itu selamanya. Contoh perbedaan tadad, akidah kita dengan akidah Syiah. Tidak akan bisa bersatu. Kita muliakan sahabat, mereka mencela sahabat. Satu mengatakan halal, satu mengatakan haram. Ini perbedaan yang tidak bisa bersatu. Tidak bisa bersatu. Sedangkan atau adapun penafsiran para salaf, baik itu sahabat, tabi'in dan setelahnya, itu disebut dengan khilaf at-tanawwu. Perbedaan jenis atau bentuk. Yang Syekh Utsaimin bahasakan dengan berbeda dari sisi lafaz tapi maknanya berdekatan. Contoh penafsirannya para salaf, siratal mustaqim. Apa penafsirannya itu siratal mustaqim? Saya tidak tanya artinya. Kalau artinya siratal mustaqim, jalan yang lurus. Kan begitu. Penafsirannya apa? Di antara salaf menafsirkan dengan Al-Quran. Ada juga menafsirkan Al-Islam. Berbeda-beda kan? Tapi maknanya itu tidak berjauhan. Jalan yang lurus Islam. Apa pegangan Islam? Al-Quran. Tidak dipermasalahkan yang seperti itu. Sama juga dengan penafsiran yang kita pegang di sini, yang kita bacakan tadi. Ada yang mengatakan Abdullah bin Abbas, ilhad itu adalah syirik, ilhad itu adalah dusta, ilhad itu memasukkan ke dalam Asmaul Husna bukan bagian dari Asmaul Husna. Apa sisi kesamaannya? Sisi kesamaannya semuanya sama-sama menyimpang. Ini cuma menjelaskan bentuk-bentuk penyimpangan. Tidak saling bertolak belakang penafsiran tersebut. Tidak saling bertolak belakang. Sehingga tidak perlu kita bingung. Seperti misalnya Allah sebutkan sifat hamba Allah yang disebut dengan ibadur rahman. Walladzina la yashhaduna az-zur wa idza marru bil lagwi marru kirama. Hamba Allah yang dikenal dengan ibadur rahman la yashhaduna az-zur. Para salaf itu menafsirkan dengan apa? A'yadul musyrikin. Mereka yang tidak menyaksikan perayaan kaum musyrikin. Kemudian dari para salaf juga menafsirkan la yujalisuna jalisus su'. Mereka tidak bersama-sama dengan kawan-kawan yang buruk, kawan-kawan yang jahat dan yang tidak baik. Ini penafsiran tidak bertentangan. Sebab mereka yang duduk dengan orang yang tidak baik itu sama juga maksudnya dengan ikut menyaksikan peringatan kaum musyrikin. Sebab kaum musyrikin itu kawan baik apa tidak? Bukan kawan baik. La tattakhidu al-yahuda wan nasara awliya. Allah sebutkan dalam surah Al-Maidah, jangan kalian jadikan Yahudi dengan Nasrani sebagai kawan baik, pemimpin. Sehingga tidak perlu dipertentangkan. Kita cukup pahami kaidahnya. Kemudian yang ketiga, tadi kita sebutkan riwayat ini lemah. Riwayat ini lemah. Tolong dipahami bahwasanya para ulama tafsir ketika mereka meriwayatkan dengan riwayat itu tidak seketat ulama hadis. Tidak seketat ulama hadis. Kalau ulama hadis sedikit saja cacat dari sebuah riwayat, tolak. Ulama tafsir tidak seketat itu.
Nah, sehingga kadang kita masih jumpai dan itu banyak. Utamanya dalam tafsir At-Tabari, Jami'ul Bayan, dan juga tafsir Al-Quranul Azim, tafsirnya Imam Ibnu Katsir. Nah, baik. Ini terkait dengan asalnya Abdullah bin Abbas. Nah, kelengkapan ayat. Ayatnya di situ sampai di mana? Hanya sampai yulhiduna fi asma'ihi, cuma sampai di situ saja. Kelengkapan ayat itu sayujzauna ma kanu ya'malun. Sayujzauna. Allah tidak sebutkan saufa yujzauna, tapi sayujzauna. Itu menunjukkan dalam rentang waktu yang tidak lama. Jaza, balasan. Allah tidak berfirman sayujzauna bil iqab, kami akan balas dia dengan hukuman kalau menyimpang dari sisi Asmaul Husna. Tidak. Tapi Allah sebutkan sayujzauna ma kanu ya'malun, kami akan balas mereka sesuai dengan amalan mereka. Sesuai dengan amalan mereka, yakni mereka akan dibalas sesuai dengan tingkatan amalan-amalan yang mereka lakukan terkait dengan al-asmaul husna. Kalau mereka lurus, tidak menyimpang dari asmaul husna, dibalas sesuai dengan itu. Dan kalau mereka menyimpang, dibalas juga sesuai dengan itu. Ini yang diistilahkan oleh para ulama dengan al-jazaa'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amalan. Balasan itu berbanding lurus dengan jenis amalan yang dilakukan. Dan kalimat ya'malun itu secara mutlak mencakup semua amalan. Semua amalan. Amalan manusia itu berapa macam? Ada 3 macam. Amalan hati, amalan lisan, amalan anggota tubuh. Apa amalan hati? Harapan, tawakal, itu semuanya amalan hati. Amalan lisan kayak apa? Zikir dan yang semisalnya, doa. Amalan anggota tubuh apa? Ya, seperti ibadah, salat dan seterusnya. Itu semuanya masuk ke dalam kemutlakannya. Nah, semuanya akan dibalas sesuai dengan tingkat amalannya. Nah, baik. Kemudian kita masuk kepada makna al-ijmali lil ayah. Makna global dari ayat itu. Itu ada tertulis di situ makna al-ijmali lil ayah. Di lembaran berikutnya kalau tidak salah. Saya minta maaf sebab tulisannya itu tidak umum di tengah kita ya. Agak makalah lain kelihatan. Sebenarnya itu secara tidak langsung menyuruh antum belajar bahasa Arab. Kita punya landasan utama Al-Quran bahasa Arab. Hadits-hadits Nabi bahasa Arab. Nah, lihat tulisan yang tebal agak ke bawah, ma'al makna al-ijmali lil ayah. Sudah lihat? Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, akhbara ta'ala an nafsihi. Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan tentang dirinya.
anna lahu asma'an qad balagatil ghaya fil husni wal kamal, bahwa bagi Allah itu memiliki nama-nama yang nama-nama tersebut telah mencapai puncak kebaikan dan kesempurnaan. Artinya nama-nama tersebut adalah nama-nama yang paling terindah dan yang terbaik. Wa amara ibadahu ayas'aluhu wa yatawassalu ilaihi biha. Ayat itu juga maknanya Allah memerintahkan kepada hambanya untuk memohon kepada Allah, memohon kepadanya dan bertawassul kepada Allah dengan menggunakan Asmaul Husna. Bertawassul kepada Allah dengan menggunakan Asmaul Husna. Wa ayatlukul ladzina yamiluna bihadhil asma' al-jalilah ila ghairil wajhatis salimah. Allah juga memerintahkan kita untuk meninggalkan siapa? Mereka yang menyimpang, yang condong menyimpang dari nama-nama Allah yang agung ini, dan penyimpangannya itu bukanlah penyimpangan yang dibenarkan. Naam, ghairi wajhis salimah. Naam, wa yanharifuna biha, mereka merubah Asmaul Husna anil haqqi bisyita al-inhirafid dhallah, merubah dengan perubahan yang mengarah kepada kesesatan. Wa anna haula'i sayalqawna jazaohum an radha. Naam, dan mereka yang melakukan perubahan dan penyimpangan tersebut niscaya akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan. Naam. Ma yustafadu minal ayah. Pelajaran dari ayat tersebut. Pelajaran dari ayat Al-A'raf 180. Yang pertama, isbatul asma'i was sifati lillahi azza wa jalla ala ma yaliku bi jalalihi. Dalam ayat tersebut ada penetapan nama-nama dan sifat yang terbaik hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama yang terbaik, sifat-sifat yang indah itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan keagungan Allah. Ditetapkan sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang kedua, anna asma'allahi husna, bahwa semua nama-nama Allah itu terbaik. Semua nama-nama Allah itu terbaik. Tidak ada satupun dari nama Allah itu yang tidak terbaik. Semuanya itu terbaik. Yang ketiga, al-amru bi du'a'illahi wat tawassulu ilaihi bi asma'ihi. Pelajaran dari ayat tersebut yang ketiga, perintah untuk berdoa kepada Allah. Perintah untuk berdoa kepada Allah dan bertawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Tahu ya namanya tawassul? Sudah dijelaskan yang lalu atau di pertemuan yang lalu, yaitu seperti dalam doa masalah, ya hayyu ya qayyum,
Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghaffar. Iya, itu namanya bertawassul dengan Asmaul Husna. Ya Rahman, irhamni, wahai yang Maha Pengasih, kasihilah aku. Iya. Begitu. Itu namanya tawassul. Bertawassul menjadikan nama-nama Allah sebagai mediator, sebagai perantara. Nah, dan itu salah satu yang sangat-sangat dianjurkan. Nah, sebagaimana yang banyak kita temukan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau sedang berdoa. Yang keempat, tahrimul ilhad fi asma'illahi binafiha atau ta'wiliha wa itlaqiha ala ba'dil mahluqat. Di dalam ayat tersebut juga menunjukkan haram apa? Menyimpang, menyeleweng dari Asmaul Husna. Diharamkan menyimpang atau menyeleweng dari Asmaul Husna. Apakah dengan binafiha, meniadakan Asmaul Husna, atau ta'wiliha, melakukan interpretasi, melakukan penafsiran, atau itlaqiha ala ba'dil mahluqat, atau memutlakkannya kepada sebahagian makhluk. Memutlakkannya artinya dia sematkan nama-nama Allah atau Asmaul Husna itu secara mutlak kepada sebahagian makhluk. Dan ini tidak benar. Nah, meskipun itu ada rinciannya. Iya, ada rinciannya. Bahwasanya ada di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang hanya untuk Allah dan tidak untuk selain Allah. Contoh Allah, kemudian Rahman, itu tidak boleh disematkan kepada makhluk Rahman, tidak boleh. Iya. Dan ada dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang boleh disematkan kepada makhluk, seperti Rahim, Malik, itu boleh. Nah, adapun Allah Rahman, kalau mau disematkan kepada makhluk, mesti ditambahkan dengan kalimat hamba. Seperti Abdullah, Abdurrahman. Ini petunjuk bagi ibu-ibu yang masih ada perencanaan ke depannya, mau ada momongan. Jangan asal kasih nama. Iya. Jangan asal kasih nama. Banyak-banyak saya lihat nama-nama itu terpengaruh dengan media-media informasi. Hasilnya anak-anaknya dikasih nama selebriti. Iya. Mau seperti selebriti kah? Memang kalau nama anaknya seperti selebriti, anaknya di selebriti, jaminan masuk surga? Bukan. Kasih nama-nama yang indah, nama-nama yang baik, termasuk nama yang bagus dari Asmaul Husna. Berikan nama Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, dan seterusnya. Abdul Jabbar, Abdul Muhsin, Abdul Razak. Itu juga ada Razak, Al-Muhsin, itu khusus untuk Allah. Al-Razzaq yang maha pemberi rezeki, yang rezekinya tidak pernah terputus. Itu tidak boleh kepada makhluk. Iya. Boleh kepada makhluk kalau dikasih tambahan hamba, Abdul Razzaq. Nah, iya. Dan jangan kasih nama-nama anak-anak kita dengan nama-nama manusia atau makhluk yang dimurkai Allah. Seperti
Fir'aun. Ya. Tapi insyaallah tidak ada itu yang mau kasih nama anaknya Fir'aun. Weh, kelewatan betul itu. Iya. Atau Haman, Qarun. Apalagi dia kasih nama anaknya seperti setan. Tony. Ya, syaitan. Nah, alasannya apa? Ada dalam Al-Quran. Iya ada, tapi itu bentuknya celaan. Atau Abu Lahab. Kenapa kasih nama anaknya Abu Lahab? Tabbat siyada Abi Lahabin. Itu kan celaan. Iya. Nah, hati-hati juga. Kemudian jangan kasih nama anak kita terlalu panjang. Iya, terlalu panjang, apalagi sampai setengah meter. Iya. Nah, Rasulullah itu namanya cuma satu. Iya, tidak terlalu panjang. Muhammad. Nama aliasnya Ahmad. Kan begitu. Itu nama aliasnya. Adapun kita, subhanallah. Iya. Kadang digabung-gabung. Iya. Kalau bin-binnya yang panjang tidak ada masalah. Muhammad bin Abdullah bin Fulan tidak ada masalah sebab semua ikut neneknya tak? Tapi nama aslinya cuma satu. Nah, dan itu yang nampak dari sirahnya para salafun as-salih, dari para ulama yang mengikuti mereka setelahnya, namanya tidak terlalu panjang. Nah, baik. Kemudian pelajaran yang berikutnya, al-amr bil i'rad 'anil jahilin. Ayat itu juga memerintahkan kita berpaling. Berpaling dari siapa? Dari orang-orang jahil, orang-orang bodoh. Iya. Wal mulhidin, demikian pula orang yang menyimpang. Wa isqatihim minal i'tibar. Ini termasuk adab jemaah sekalian. Kalau ada orang jahil, berbicara tentang sesuatu, berbicara tentang agama Allah, kalau kita tidak bisa nasihati dia, tinggalkan. Itu diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya. Wa'rid 'anil jahilin. Berpaling kamu dari orang jahil. Kalau memang tidak bisa dinasihati, ini keliru, ini salah, tidak usah di situ. Nah, sebab kehadiran antum di situ itu sudah menunjukkan bentuk takrir, bentuk pembolehan. Termasuk orang-orang jahil jemaah sekalian, dikatakan jahil, mereka yang suka melakukan dosa-dosa lisan, suka bikin majelis-majelis ghibah, biasanya yang banyak melakukan majelis-majelis ghibah itu kalau ngumpul-ngumpul itu bapak-bapak, itu yang banyak. Tapi lebih banyak dari kalangan ibu-ibu. Asal ngumpul sudah cerita lagi, itu si fulana oh iya, satu memunculkan judul tema, yang lain nambah-nambah, tanpa disadari terjatuh ke dalam ghibah. Padahal judulnya tadi awalnya ketemuan apa? Untuk saling baku kutu-kutui saja. Iya toh? Ayo kita ketemuan reunian, lama ndak ketemu. Itu judul awal. Setelah itu ada yang memunculkan api, ada yang siram bensin. Sudah panjang itu. Nah, yang seperti ini wajar kalau ada manusia terjatuh di dalamnya. Tapi tidak wajar kalau dibiarkan begitu saja. Dinasihati, jangan ghibah, jangan ini dan seterusnya. Kalau masih tetap ghibah, tinggalkan. Berpaling. Jangan ikut di majelis itu. Apalagi jadi sponsor.
Baik itu sponsornya dalam bentuk ucapan atau sponsornya dalam bentuk finansial. Ya. Sudah tahu majelis ghibah? Masa majelis itu tidak ada air minumnya, tidak ada kopinya, tidak ada tehnya, tidak ada kuenya. Wah, dia datang bawa kue. Ayo semangat ghibah. Itu kan sponsor namanya. Nah, harusnya kasih ancaman. Kalau kalian masih ngumpul dalam bentuk ghibah, saya tidak kasih keluar teh, saya tidak kasih keluar kue. Silahkan puasa. Iya. Jangan dikasih semangat, tambah semangat. Apalagi kalau makanannya enak, cemilannya enak. Wah, tidak terasa mengalir juga tuh ghibah. Nah, toib. Termasuk juga jemaah sekalian, bentuk-bentuk kejahilan yang masih kadang terjadi di majelis-majelis ilmu. Kita membuat majelis ilmu seperti ini, yang namanya akhwat, ibu-ibu, itu kan di balik hijab, tidak ada yang lihat. Kadang bikin majelis sendiri, mengangkat pembicara sendiri. Awalnya cuma bisik-bisik. Iya. Entah itu yang dia bicarakan bisnisnya atau hal-hal yang lainnya. Padahal tujuan dan maksud dan tujuan datang ke sini belajar. Nah, yang seperti ini diingatkan, jangan bikin majelis dalam majelis. Iya. Kalau tidak mau diingatkan, iya, berpaling dari mereka. Pasti majelisnya akan bubar sendiri kalau tinggal satu di situ. Ya kan? Yang namanya majelis kan mesti ada lebih dari satu. Kalau tidak ada yang temani dia, sudah bubar sendiri itu. Nah, ingatkan. Kalau tidak bisa diingatkan, berpaling. Nah, termasuk di kehidupan kita kesehariannya, kita pasti berinteraksi dengan masyarakat. Dan mau tidak mau kita pasti bergaul dengan masyarakat. Dan tidak dianjurkan bersikap klasik. Di rumah saya terus. Kenapa? Itu majelis jahil, majelis majelis itu. Iya. Nah, kalau memang berinteraksi dengan masyarakat sekitar, ngumpul-ngumpul, biasanya di pos ronda. Iya. Atau kadang kalau habis kerja bakti, kan apa namanya itu? Ada snack-snacknya habis kerja bakti. Iya, awalnya membicarakan snack yang enak, lama-lama berkembang. Siapa yang bikin snack? Kalau yang bikin snacknya itu perempuan, wah, berkembang lagi cerita. Kenapa? Iya, yang membicarakan laki-laki, tema pembicaranya wanita, pasti berkembang ceritanya. Iya, tidak ada putusnya. Nah, yang ada ketika itu ingin mengubah kemungkaran, nasihati. Jangan bicarakan anak gadisnya orang. Jangan bicarakan istrinya orang. Nah, kalau masih tetap ngotot pembicaranya, tinggalkan. Iya. Tapi saya tidak bisa ini kalau begini terus. Saya ambil bagianku semua dulu. Nah, tinggalkan jemaah sekalian. Kita diperintahkan berpaling dari orang yang jahil. Nah, demikian pula dengan orang yang menyimpang. Kita sudah tahu si A, si B itu punya pemikiran menyimpang. Iya. Atau bahasa kerennya disebut punya pemikiran bid'ah. Menyimpang dari kebenaran. Pentolannya bid'ah. Kalau urusan ibadah yang tidak ada contohnya, dia komandan kepala bosnya. Kalau tidak bisa dinasihati, tinggalkan. Jangan dijadikan sahabat kental, sahabat karib. Sebab itu sangat berpengaruh. Nabi sebutkan al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu bergantung dengan agama kawannya. Nah, kalau sudah tahu kawannya itu tidak baik, tidak bisa dinasihati juga, tinggalkan. Cari kawan yang lain. Masih banyak kawan yang lain yang jauh lebih baik. Nah,
Banyak manusia termasuk kaum muslimin dan muslimah terjatuh ke dalam dosa, itu penyebabnya sahabat dekatnya, teman-temannya. Termasuk masalah ghibah tadi. Awalnya dia muslimah yang baik, jauh dari ghibah, jauh dari namimah, jauh dari dusta dan seterusnya. Tapi dia bergaul dengan orang yang memang profesi utamanya tukang ghibah. Profesi utamanya adalah tukang namimah. Terpengaruh itu. Pasti ada pengaruhnya. Sebagaimana kenyataan yang kita lihat, seorang pemuda yang baik-baik, yang tidak pernah melakukan tindakan kejahatan, berada pada lingkungan yang kondusif dan baik, tapi ketika bergaul dengan pengedar obat, nah paham ya, pengedar obat. Obat maksudnya obat narkoba, bukan obat nyamuk. Iya. Bergaul dengan mereka, lama kelamaan terkontaminasi itu. Bergaul dengan maling atau perampok. Satu contoh yang saya baca, kita masih ingat mungkin kejadian yang terjadi di Pulau Mas, Jakarta Utara. Ya, pembunuhan sekaligus perampokan yang diberitakan pihak kepolisian bahwa gembongnya itu adalah ramlan butar-butar. Itu komandan utamanya, sampai digelar dengan kapten pincang. Dan yang terakhir dibekuk itu namanya Ius Pane. Apa curhatan istri Ius Pane? Curhatannya apa? Ketika keluar dari penjara Ius Pane, sudah sadar, sudah taubat, tapi pergi bergaul sama siapa? Ramlan putar-putar, ikut terpengaruh. Akhirnya apa? Kembali melakukan aktivitas yang lama. Sebab apa? Ada motivasi. Iya, ada motivasi. Lihat pengaruh kawan dan sahabat itu sangat berpengaruh. Nah, iya. Kalau untuk kenal semua manusia boleh-boleh saja, tapi untuk dijadikan sahabat yang baik, sahabat karib, teman curhat, tidak sembarangan. Mesti orang yang bagus dari sisi agama, mesti orang yang soleh. Nah, hindari yang menyimpang. Kemudian faedah yang keenam, al-wa'idu syadidu liman alhada fi asma'illahi wa sifatihi. Ayat itu juga memberikan pelajaran kepada kita adanya ancaman yang dahsyat, ancaman yang tegas dan keras dari Allah terhadap siapapun yang melakukan penyimpangan, melakukan penyelewengan, menyimpang dan menyeleweng terhadap asmaul husna wa sifatul ulya. Naam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sayujzauna ma kanu ya'malun. Naam, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan bab firman Allah Subhanahu wa taala terkait dengan nama-nama Allah yang terdapat di dalam surah Al-A'raf 180. Dan kalau memang ada pertanyaan terkait dengan bab ini, mungkin 1-2 saya persilahkan. Tafsir Al-Jalalain, tafsirnya Imam Al-Hafidz As-Suyuti. Saya belum baca. Oh begitu ya, saya belum baca itu. Nanti coba saya lihat. Iya. Nah, hanya saya jemaah sekalian terkait dengan metodologi tafsir tadi, ada beberapa tafsir, kitab tafsir, dia berpegang teguh dengan metodologi bil ma'sul. Tapi, iya,
riwayatnya itu, riwayat yang dia bawakan itu riwayat yang maudhu. Iya, riwayat yang maudhu. Saya ambil contoh misalnya, dan ini yang disebutkan oleh oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam Muqaddimah Ushul Tafsir. Iya. Beliau punya tulisan khusus bagi siapapun yang mau belajar tafsir, ya, pelajari dengan baik dulu itu. Muqaddimah fi Ushul Tafsir. Kemudian Qawaidul Hisan, kaidah-kaidah dalam masalah penafsiran. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan itu disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kalau tahun 2010 yang lalu itu disyarah oleh Syekh Muhammad Umar Bazmul. Ketika itu kita hadir semua di Jogja. Dan materi utamanya itu Muqaddimah fi Ushul Tafsir tahun 2010 yang lalu. Nah, Syekhul Islam menyebutkan dalam Muqaddimah Ushul Tafsir, di antaranya adalah tafsir Al-Baghawi. Tafsir Al-Baghawi itu juga dengan riwayat. Iya, dengan riwayat. Tapi kebanyakan, iya, kata Syekhul Islam itu hatibul lail. Itu istilahnya. Tahu hatibul lail? Pencari kayu bakar di malam hari. Itu istilah Arab. Ini diistilahkan kepada mereka, istilah yang disematkan kepada mereka yang tidak tahu membedakan mana riwayat yang bisa diterima, mana riwayat yang harusnya ditolak. Makanya disebut pencari kayu bakar di malam hari. Itu asalnya disebutkan begitu sebab dia mau cari kayu bakar, masa di malam hari. Pokoknya semua yang dia dapat diambil. Kadang ular dia dapat dianggap kayu bakar, nambil juga. Makanya disebut khatibul lail. Nah, tidak bisa membedakan mana riwayat yang diterima, mana riwayat yang tertolak. Nah, kita nasihatkan kalau untuk tafsir bil ma'thur, ya, ambil Jami' al-Bayan, yaitu tafsirnya Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari, dan juga Imam Al-Hafidh Abul Fida Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Dan yang juga dengan riwayat, yaitu tafsir Al-Qurtubi. Iya, tafsir Al-Qurtubi. Nah, dan juga ada sebahagian di Adwaul Bayan Imam Asy-Syanqiti. Nah, adapun selain daripada itu, hati-hati saja. Itu kalau tafsir bil ma'sur. Nah, kalau tafsir bil ra'yi sudah kita sebutkan tadi. Sebaiknya ambil itu dari apa yang ditulis oleh Syekh Abdul Rahman Nasir As-Sa'di. Nah, nanti saya coba lihat itu apa Jalalain itu. Iya. Dan saya melihat di antara sejumlah ulama itu masih menjadikan rujukan tafsir Imam Suyuti Al-Jalalain. Nah, apalagi di Indonesia. Di Indonesia khususnya di mazhab Syafi'i itu jadi rujukan utama. Nah, nanti kita lihat insyaallah taala. Baik. Saya kira cukup ya. Iya. Taib. Begini. Penafsiran Abdullah bin Abbas tentang makna yulhidun di sini menyimpang, ilhad, yaitu mereka yang menamakan sesembahannya
mereka namakan sesembahannya atau berhalanya itu menggunakan kata yang kata itu pecahan dari nama Allah. Jadi hakikatnya bukan menyembah bukan apa tadi yang kedua di munasabahnya, iya, bukan bertawassul, iya, kepada orang yang telah meninggal, iya, bukan bertawassul kepada orang yang telah meninggal. Sebab hakikatnya itu sonam, berhala. Hanya berhalanya yang jadi masalah, sebab dia disembah, diibadahi. Sesembahannya itu dinamakan dengan nama yang nama tersebut pecahan kata dari nama Allah. Ini termasuk bentuk penyimpangan. Iya. Adapun bertawassul, iya, bertawassul kepada orang yang mati, itu bisa dipahami ketika Allah atau Rasulnya memerintahkan kita kepada sesuatu, maka itu artinya larangan terhadap kebalikan dari itu. Kaidahnya begini, kalau kita mendapati dalam Al-Quran atau hadis perintah untuk melakukan sesuatu, maka pelajaran dari ayat atau hadis tersebut, iya, larangan untuk melakukan kebalikannya. Sudah dipahami? Nah, kita diperintahkan innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Allah memerintahkan kalian berlaku adil dan ihsan. Munasabahnya di situ atau pelajarannya, iya, larangan untuk berbuat tidak adil dan berlaku zalim. Sebab kaidahnya apa? Apa yang diperintahkan itu larangan terhadap kebalikannya. Sebaliknya, apa yang dilarang itu, apa yang telah dilarang dalam syariat, dalam Al-Quran dan Sunnah, itu perintah untuk melakukan kebalikannya. Bisa dipahami? Begitu. Makanya para ulama ketika menyebutkan faedah atau pelajaran, biasanya menggunakan kaidah itu. Nah, termasuk di sini perintah untuk bertawassul. Perintah bertawassul, otomatis larangan bertawassul selain dengan apa yang disebutkan dalam ayat. Begitu. Ya. Baik, sekiranya cukup. Adapun pertanyaan ini saya minta maaf, mungkin dijawab di kesempatan yang lain. Ini sudah masuk waktu duhur. Ya, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.